Yo, halo guys, ya kembali lagi bersama gue ya kan di berita anime dalam seminggu. Ya, ada berita apa aja dalam seminggu terakhir nih ya? Mungkin beritanya nggak banyak-banyak banget ya kan, karena anime sudah mulai rilis anjir ya kan. Jadi tidak ada berita baru. Paling pertengahan season lah baru banyak berita pengumuman anime baru, dan jadwal tayang anjir. Ya, untuk berita pertama ada mantan produser MAPPA membikin studio baru yang bernama Blue Ride. Ya, ini gila, keluar terus langsung buat studio baru ya kan anjir ya. Paling studionya itu cuma studio ini loh, baru studio buat bantuin ini ya kan, bantuin produksi lah. Kan ada tuh studio-studio kecil yang tugasnya itu buat bantu produksi anime di studio besar ya kan. Ya gue nggak tahu sih ini studionya itu maksudnya studio animasi kah, studio visual effect kah, studio 3D kah ya kan. Ini mah tergantung studionya anjir kan. Banyak gitu studio yang banyak jenisnya lah. Kalau studio itu harusnya ya studio anime. Dan ya untuk rilisnya ada anime Jujutsu Kaisen mendapatkan world record sebagai anime yang tayangnya itu banyak gitu di season ini atau season kemarin, nggak tahu sih ya kan. Dan ya itu mengalahkan One Piece. Ya itu wajar sih kalau menurut gue ya kan, karena yang dihitung itu kayaknya ya penayangan TV itu kan ada platform streaming, ada platform ini ya kan, daripada zaman dulu ya kan. Lagian juga Jujutsu Kaisen juga populer gitu, jadi ya wajar aja ya kan. Apalagi Jujutsu Kaisen juga baru ditayangin baru-baru ini, jadi menurut gue ya masuk akal aja gitu kalau misalnya dibilang paling banyak di ini, terbanyak mungkin season ini ya kan, karena dia itu tulisnya itu cuma 2024 ya kan, bukan selama anime ada gitu. Kalau selama anime ada harusnya Dragon Ball anjir ya nggak sih, Dragon Ball, One Piece, atau mungkin ya anime shonen zaman dulu. Dan zaman dulu itu juga belum ada platform streaming sih, adanya ilegal ya kan. Kayaknya ilegal itu nggak bakal dihitung sih sama Guinness World Record ya kan. Yang dihitung itu pasti yang legal-legal aja ya kan. Ya jadi wajar lah kalau misalnya Jujutsu Kaisen dapat peringkat World Record ya kan. Lagian juga di internet juga isinya Jujutsu Kaisen semua anjir. Bahas yang rame pasti Jujutsu Kaisen anjir. Kalau gue sih malas nonton ya, karena gue nggak tahu kenapa anjir, capek anjing nonton Jujutsu Kaisen. Walaupun gue baru nonton yang movie-nya aja, cuma gue kayak nggak mood aja gitu nonton Jujutsu Kaisen ya kan. Walaupun gue suka ngeledek Gojo, Kiko ya kan, ya udahlah ya bodo amat karakter mati kah apakah, cuma gimana ya, gue memang malas aja gitu nonton Jujutsu Kaisen. Makanya gue tidak pernah membuat konten Jujutsu Kaisen karena memang gue tidak nonton dan tidak ada rencana dalam waktu dekat ini menonton Jujutsu Kaisen ya kan. Gue lebih enjoy gitu nonton yang kayak anime Frieren kah, kayak anime apalagi anime santai yang gue rekomendasiin kemarin ya kan. Itu kan semuanya tidak cocok untuk semua orang ya kan, beda sama yang Jujutsu Kaisen ya. Ceritanya ya cuma baku hantam, karakter mati hidup lagi, terus nanti ada siapa itu yang Yujin, siapa sih yang ngerasukin Yujin, apalah itu namanya anjir gua lupa ya kan. Terus MC-nya nggak tahu siapa ya kan, MC Gojo anjir ya kan. Ya ini sih Jujutsu Kaisen intinya itu kan ceritanya cuma perang antar penyihir, udah sih. Perang antar Sukuna sih, oh iya Sukuna anjing namanya ya kan. Perang antar Sukuna dan para penyihir ya kan. Ya ini ya karena tujuannya kan cuma itu anjir, bunuh Sukuna ya kan. Kalau gua baca-baca komentar spoiler ya kan, dan bukan alur cerita sih, gua sih lihat postingan kayak highlight aja gitu. Oh, jadi ya gua sih nggak terlalu tertarik lah sama cerita. Ya mungkin karena gue sudah malas aja gitu. Gue zaman dulu sih suka-suka aja ya, kayak Kimetsu no Yaiba kah, Seven Deadly Sins kah, terus anime-anime yang fight-nya keren ya kan. Cuma kalau zaman sekarang gue lebih suka yang anime romance atau mungkin anime slice of life ya kan, drama ya paling drama lah. Karena gue melihat visual anime yang animasi anime yang cepet gitu, yang kayak satset gitu, gue males ya kan. Udahlah kalau fight terus kan gue capek gitu loh matanya anjing ya kan. Gue mending dengerin bacotan orang aja daripada ini ya kan, ngeliatin animasi yang fast gitu ya kan, yang cepet kayak satset ya udah sih itu mah selera orang ya kan. Dan ya untuk berita selanjutnya ada anime A Few Moment of Cheers merilis visual dan trailer terbaru. Anime ini dijadwalkan tayang pada tanggal 14 Juni 2024 di Jepang.
Ya ini adalah anime tentang studio yang membuat AMV ya kan, AMV atau proses pembuatan AMV ya kan. Jadi ini orang MC-nya itu kayak intinya anime ini akan menceritakan ya produksi inilah AMV cuy ya kan, animated musik video ya kan. Lalu untuk berikutnya ada anime Kimi ni Todoke season 3 merilis visual dan trailer terbaru. Anime ini dijadwalkan tayang pada bulan Agustus 2024 mendatang ya. Ini ada salah satu anime romance yang lumayan, mungkin kalian yang nonton anime-anime sudah pada sepuh ya kan, anjir lah. Ini salah satu anime yang harusnya ditonton sama orang-orang di bawah 2015 nggak sih? Ini anime tayang tahun-tahun segitu lah ya. Gua juga kurang tahu karena gua jarang gitu nonton anime lawas ya nggak tahu sih di bawah 2015 ya, anggap aja anime lawas udah hampir 10 tahun cuy. Lalu itu berikutnya ada novel Ameku Takao Mystery Series akan diadaptasi menjadi anime ya kan. Ya itu adalah apa ya namanya, itu novel misteri sih, cuma gua nggak tahu ya kan. Lagian juga yang populer itu kan light novel ya, bukan novel biasa aja. Kalau di Jepang itu kan ada istilah light novel sama novel ya kan. Light novel berarti novel ringan anjir. Ceritanya nggak tahu sih ringannya itu kan dari apanya, apakah dari ceritanya kah atau gimana ya kan, atau mungkin novel yang asli itu yang benar-benar novel itu terlalu puitis kah, gue juga kurang tahu ya kan. Yang just like novel sama novel itu ternyata beda cuy, gue kira sama ya kan. Dan ya untuk berikutnya ada anime Mahjong Soul Ken merilis trailer terbaru. Anime ini dijadwalkan tayang pada tanggal 25 April 2024 mendatang ya. Anime ini akan tayang di YouTube, Twitter, dan Facebook. Dan ini anime diadaptasi dari game ya kan, game dari Yodstar anjir. Yang adaptasi Yodstar alias studio yang mengadaptasi Blue Archive anjir ya kan. Ya gue sih kurang tahu ya, cuma kalau dari trailer sih kurang menarik ya. Untuk animasi sama desain karakternya itu kayak anime jadul anjir. Bukan jadul sih, gue lebih nggak terlalu suka gitu kalau misalnya warna yang meling-meling gitu ya kan. Kayak anime Higurashi itu kan warna rambutnya kan meling-meling gitu, gue kurang suka sih, itu jelek parah bang. Dan ya itu ada berita terakhir ya kan, paling apa sih gue mau komentarin, oh iya Blue Archive cuy, kan sudah nonton Blue Archive belum ya kan. Gila itu opening sangat GG cuy. Apa coba opening yang sangat tidak masuk akal, apa coba season ini itu adalah salah satu opening yang paling keren ya kan, paling bagus mungkin ya untuk season ini. Dan semua apa ya namanya, fanpage pada posting itu semua sih ya, kurang tahu juga. Yang jelas animenya tayang, apa openingnya tayang, gue langsung posting ya kan di stories gue ya kan. Kalau misalnya kalian follow Instagram gue dan sering lihat stories gue pasti udah lihat lah ya, apa namanya, gue bilang nih opening gila bagus banget anjir. Lu kalau dibilang jelek sih ya walaupun Blue Archive kalau menurut gua animasinya nggak terlalu bagus, bukan gimana ya, kayak jomplang banget gitu openingnya, kayak wih keren gitu. Cuma kalau di anime yang itunya kayak kurang gimana gitu ya, wajar sih karena katanya dewa anime kan. Gua kan lihat-lihat juga kan dewa anime, Minyami kan bilang kalau misalnya produksi opening itu bisa aja beda staff gitu ya kan, sama yang produksi animenya. Dan sama yang trailer juga sama sih, trailer bisa aja yang buat trailer itu bagiannya itu beda gitu sama yang buat animenya. Jadi ya wajar lah ya opening sama itu beda ya kan sama cerita aslinya. Ya kalau gue sih lihat trailernya, wih kok bagus trailernya. Pas gue lihat anime yang benerannya kok kayaknya ini kayak gimana ya, kayak sepi aja gitu. Mana ini shadow atau mungkin detailnya kok kayak kurang gimana gitu. Cuma untuk secara desain karakter gue suka ya kan. Ya apalagi Sensei anjir gue banget, itu pasti mereka ngambil referensi dari gue ya kan anjir. Itu di internet kenapa banyak sekali ya kan yang apa namanya postingan kayak gitu ya kan anjir. Nih pasti bisa nggak sih ini dilaporin sama hak cipta, kok kayaknya mirip banget ya sama gue, anjing lah parah cuy. Itu aduh sangat-sangat menggambarkan player Blue Archive anjir, langsung self insert ya kan, langsung memuji diri sendiri anjir. Gue masuk anime ya kan, padahal mah udah amat anjir. Ya gue nggak kurang yakin ya, mungkin itu juga bagian dari FOMO dan karbit mungkin, gue nggak tahu juga ya kan. Ya bodo amat lah mau dibilang FOMO apa, kayak asal tidak merugikan sih.
Ya sebenarnya FOMO itu bagus ya, FOMO sama Karbit itu bagus ya, cuma yang penting tuh jangan terlalu apa ya, sok tahu lah ya. Kalau misalnya nggak tahu ya nanya ya kan. Kayak kemarin Kimetsu no Yaiba ya kan, FOMO anjing ya kan, FOMO tidak nanya dulu. FOMO sih boleh ya, cuma agak cerdas sedikit gitu loh. Hashtag Indonesia Emas 2045 ya kan. Ya, yang just mungkin gitu aja ya kan untuk video gua kali ini. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa follow dan like video ini. Dan ya, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye. You.